Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halijah dengan NIM 43141972, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang populasi dan komunitas yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep populasi. Nah, sebenarnya konsep populasi itu apa sih? Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat atau penduduk. Di dalam perjalanan ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan, dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan ukuran populasi yang terjadi sepanjang waktu. Dinamika populasi membahas cara populasi spesies tertentu berkembang dan menyusut serta sebab peningkatan dan penurunan populasi tersebut. Contohnya pada lemming, binatang pengerat ini hidup di wilayah yang sangat dingin di belahan bumi utara. Setiap 3-4 tahun, jumlah lemming menjadi amat banyak. Lalu terlihat binatang ini berimigrasi besar-besaran. Diduga ini terjadi karena kesediaan makanan yang ada telah habis. Cerita-cerita mengenai lemming yang bunuh diri muncul berdasarkan fakta bahwa binatang ini akan menyeberangi sungai untuk mencari makanan. Ketika mencapai laut, mereka juga mencoba melewati laut tersebut dan akibatnya mereka tenggelam. Selanjutnya yaitu pola penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Menurut Umar 2011, penyebaran populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan untuk mencari makanan, menghindari diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, dan kebiasaan kawin dan faktor fisik lainnya. Menurut Umar 2004, penyebaran populasi di dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui 3 pola. Yang pertama, emigrasi, yaitu pergerakan individu keluar dari daerah populasinya ke tempat lainnya dan tinggal secara permanen. Yang kedua, imigrasi, yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya dan tinggal secara permanen. Dan yang terakhir yaitu migrasi, yaitu pergerakan secara 2 arah atau individu dari suatu daerah populasi ke daerah populasi lainnya secara periodik. Nah, yang terakhir yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas dibagi menjadi 2, yaitu faktor pembatas fisik dan faktor pembatas non-fisik. Faktor pembatas fisik yaitu suatu organisme yang kita kenal secara luas, diantaranya cahaya, matahari, suhu, kesediaan jumlah air, gabungan antara faktor suhu dan kelembapan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor pembatas fisik adalah unsur-unsur non-fisik seperti zat kimia yang terdapat di dalam lingkungan akan menjadi faktor pembatas bagi organisme-organisme untuk dapat hidup dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya kita masuk di konsep komunitas. Komunitas dalam arti ekologi mengacu kepada kumpulan populasi yang terdiri dari spesies yang berlainan yang menempati suatu daerah tertentu. Sedangkan pengertian komunitas secara umum adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi dan tinggal di satu habitat. Setiap komunitas tidak harus menempati daerah yang luas. Artinya, komunitas dapat mempunyai ukuran berapapun. Misalnya, dalam suatu akuarium yang terdiri dari ikan, siput, hidrilla sebagai komponen biotik, serta air bebatuan sebagai komponen abiotik, dapat disebut sebagai komunitas.
Selanjutnya yaitu pola-pola komunitas. Yang dimaksud dengan pola ialah struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam lingkungannya dan interaksi di dalam lingkungan. Dan beberapa macam pola diversitas dalam komunitas. Yang pertama adalah pola stratifikasi, yaitu lapisan tegak atau vertikal. Yang kedua, pola sonasi atau pemisahan horizontal. Yang ketiga, pola aktivitas atau periodisitas. Dan yang keempat, pola jalamakan atau footway. Nah, yang terakhir, struktur komunitas. Menurut Umar 2004, struktur komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur biologi. Dalam struktur fisik yaitu suatu komunitas tanpa apabila komunitas itu diamati. Sedangkan dalam struktur biologi yaitu komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporer dalam komunitas, dan hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Baik, itulah paparan mengenai populasi dan komunitas. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.